Padamu-lah ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku dikecewakan. Bebaskanlah dan belalah aku, karena Engkau adil. Dengarkan dan selamatkanlah aku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Nabi Yeremia tampil mendampingi umat yang mulai membangun kehidupan di bawah pemerintahan Raja Yosia, ia merasakan panggilan Allah yang mengertakkan dirinya. Panggilan itu dirasakan sebagai sapaan Allah secara pribadi, namun sekaligus juga dipahaminya sebagai tantangan bagi hidupnya. Nabi merasa dirinya sungguh sangat tidak sanggup karena usianya masih muda dan lagi ia tidak fasih berbicara. Mana mungkin orang yang tidak fasih berbicara bakal menjadi pewarta firman Allah. Alasan demikian tidak berarti apa-apa bagi Allah. Nabi disadarkan bahwa yang penting adalah kesediaan dan kerelaan untuk bekerja bersama-sama dengan Allah. Demikianlah Nabi merasa dirinya tidak mampu untuk tugas kenabian, namun Allah selalu siap dan sedia mendampingi sang Nabi dalam seluruh perjalanan pewartaan firman Allah. Marilah kita mohon ampun kalau sering kita merasa tidak layak dan tidak mampu untuk mengemban tugas kenabian. Namun kita percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus akan selalu menyertai kita. Atas segala kelemahan-kelemahan kita, marilah kita mohon ampun. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, bagi mereka yang dapat memahami sabda-Mu adalah sumber pengharapan dan ketabahan hati. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus. Dan ajarilah kami berkarya membangun dunia menjadi tempat kedamaian bagi siapapun juga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan memerintah bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Aku menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keluarga imam yang tinggal di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia." Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, "Janganlah berkata, aku ini masih muda belia. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjabah mulutku. Ia bersabda kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang. Aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau ya Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 40 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman dan para suster yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pengajarannya, Yesus menggunakan perumpamaan, bukan dengan maksud agar gambaran tentang kerajaan Allah menjadi jelas dan sederhana, melainkan juga agar misteri itu menantang para pendengar untuk menyadari karya Allah yang mengagumkan dalam hidup ini. Perumpamaan membuka mata, budi dan hati akan kenyataan hidup yang kerap kali mengagumkan.
Perumpamaan tentang biji menyadarkan pembaca bahwa kekuatan kasih Allah bisa tampaknya lemah sekali. Banyak tantangan yang merugikan, tetapi kekuatan itu akan menampilkan buah berlipat ganda bila menemukan lahan yang subur. Benih yang baik adalah firman Allah. Penaburnya ialah Yesus Kristus. Dan hati kita masing-masing adalah lahan itu sendiri. Maka pada pagi hari ini kita kembali ke dalam diri kita masing-masing. Jenis apakah tanah hatiku? Apakah hatiku sebagai lahan tempat firman Allah disemaikan, ditaburkan setiap hari adalah tanah yang berbatu, tanah di pinggir jalan, tanah yang bersemak belukar, ataukah tanah yang subur? Setiap kita dapat memberikan nilai, memberikan poin berapa, atau kita masuk dalam jenis tanah yang mana. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa ada benih yang jatuh pula di tanah yang subur, maka hasil tuaian pun berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat ganda, ada yang 30 kali lipat hasil. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para suster yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khusus tentang tanah yang subur, kita semua bertani dalam skala kecil atau skala besar, apalagi di masa COVID ini, semua orang mau menanam apa saja untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau lebih, ya bisa dijual. Namun yang kita alami dan bahkan yang kita kerjakan adalah tanah itu tidak secara otomatis menjadi tanah yang subur. Demikian pula hati kita pun tidak secara otomatis menjadi hati yang subur untuk menerima benih firman Allah. Sebagaimana tanah harus diakali, disiangi, dibajak, dipupuki, digemburkan, disiram, bahkan dibuatkan pagar pelindung supaya tanaman itu bisa terlindung dan sehat dan subur dan menghasilkan buah berlimpah. Demikian juga firman Allah. Hati kita harus dipelihara, digemburkan, dipelihara, diberi pupuk yang baik, dilindungi dengan sangat keras agar firman Allah itu dapat bertumbuh, menjadi besar, menghasilkan buah dan buah berlipat ganda. Marilah kita belajar dari Bunda Maria yang menyerahkan seluruh hidupnya bagi penyelenggaraan ilahi. Ia menerima taburan firman Allah dari Allah ke dalam hatinya, dan ia menerimanya dengan sukacita, memeliharanya dengan sangat hati-hati, dan akhirnya firman Allah itu dilahirkan bagi kita dan menghasilkan buah-buah keselamatan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam keadaan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semua persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari segala dosa dan cukuplah aku dari segala kesalahanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berilah kami rezeki sebagai bekal di jalan. Berilah kami buah biji yang telah Kau tanamkan. Demi kebahagiaan kami, ialah Yesus Putra-Mu, yang hidup dan memerintah bersama di ikutan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Petrus Durang, serta para imam, diakon, dan semua pelayan saat kami. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau-lah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga kuburan dalamnya akan kami sambut, melindungi dan mengingatkan jiwa raga. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan kepada saya.
Katalah seputar saya, maka saya bersama tubuh dan darah Kristus. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam keimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda-Mu tumbuh subur di dalam diri kami. Berkatilah kami dengan embun Roh Kudus, agar dapat menghasilkan buah cinta kasih dan kerukunan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita sekalian diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari beriman, para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Kristi Kudus kita di pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Di dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku